رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadabbur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair wa tiba'a maqatil wa tawabi wa qurbi Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyana ayyana rasulillah wa layalina layali rasulillah wa suduran bi ulumi rasulillah wa atlikal sinatan bi anwar salatu wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dawain amin wa iyyakum bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama kalamu wa sumu wal ibsaru fa huwal ilah wal fa'ilul muhtar. Sadaqallahul azim. Nah, pembahasan kemarin. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, mari kita mengingat terlebih dahulu pembahasan sebelumnya. Kita mengenal kemarin pertemuan sebelumnya mengenai tentang sifat ma'ani. Nah, apa itu sifat ma'ani? Nah, sifat ma'ani itu ketika kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang nyata ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayaknya sifat-sifat itu segala bentuk kesempurnaan itu kembalinya kepada sifat-sifat ma'ani. Kenapa? Umpama Tuhan misalnya, Tuhan itu kada bersifat hayat, berarti Tuhan itu mati lah. Nah, kadang mungkin kalau Tuhan mati, artinya hidup itu menetapkan sifat-sifat yang mana itu kembalinya segala kesempurnaan kepada zat yang maha hidup, misal kayak itu. Nah, lalu kita juga tahu bahwasanya sifat-sifat ma'ani itu ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, dan kalam. Ilmu itu apa? Ilmu itu sifat yang azali, ianya sifat, yang mana terbuka dengan ianya sifat. Apa yang terbuka? Inkisyaf, segala yang ada, segala yang tiada atas barang yang mana ia itu. Dengan inkisyaf terbuka tidak memiliki kemungkinan kebalikannya. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya azali. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu sifat-sifat Allah itu seberataan azali. Hanya kita qadim. Sebagaimana Allah itu kidam di dalam pembahasan sifat salbiyah, tidak ada permulaan kayak ketujuh sifat Allah yang mana itu sifatnya itu qadim. Tidak kayak ilmu Allah itu kada didahului dengan ketidaktahuan. Beda dengan ilmu kita. Ilmu kita ini didahului oleh ketidaktahuan. Awalnya kita kada tahu belajar tauhid sifat ma'ani itu ternyata ada 7 sekalinya. Hanya kita belajar tahu sifat ma'ani itu 7. Nah, itu adalah ilmu kita, Bapak Ibu lah. Dan ilmunya Allah tuh berhubungan, Allah tuh tahu segala hal yang wajib ianya ada, segala yang mustahil ianya ada, dan segala yang boleh ianya ada. Nah, kayak apa yang wajib? Allah tuh tahu hakikat zat Allah sendiri. Allah itu tahu. Berbeda dengan kita kan tahu zat Allah Ta'ala, dan kita ada dituntut untuk mengetahui hal demikian. Malah kita disuruh apabila kita memikirkan zat Allah, kita harus menyingkirkan pikiran tersebut. Sebagaimana yang terdahulu, pertemuan sebelumnya. Yang perlu dituntut oleh kita tuh tahu bahwasanya sifat-sifat Allah itu kayak apa. Jadi kita jalur mengenal Allah itu jalurnya adalah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan segala bentuk perbuatan yang Allah lakukan. Af'alnya, sifat dan af'alnya saja yang kita dituntut. Kita tahu Allah tuh yang maha menghidupkan, kita kenal zat yang maha menghidupkan.
Kita ada dapat rezeki, kita tahu bahwasanya ada zat yang maha pemberi rezeki. Nah, itu aja. Nah, kita kan tahu kayak Pak Allah itu bermata, akal, bertalinga, akal, bermuntung, itu lain bagian kita di situ. Kita kada dituntut yang demikian. Nah, Allah tuh tahu hakikat zat Allah Ta'ala. Dan Allah pun tahu hal-hal yang sifatnya mustahil. Itu pengetahuan Allah. Dan Allah tuh tahu dengan segala hal-hal yang boleh inginnya ada, boleh inginnya tiada. Kayak keadaan kita, Allah tuh tahu. Nah, bahwasanya kita akan dilahirkan di tahun sekian. Nah, pengetahuan Allah tuh tahu, kita akan melakukan hal demikian. Hari ini kita melakukannya ini, jam 9 karena ini, jam 10 ini. Itu Allah tahu. Nah, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tahu di masa lalu, tahu masa sekarang, dan akan tahu yang masa yang akan datang. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita. Kita nih tahulah sejam yang akan datang apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Apakah kita akan tahu kapan misalnya perang antara Iran, Israel dengan Amerika itu kayaknya berakhir misalnya. Kita kan tahu. Tetapi pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu kayak apa ujungnya, kayak apa. Manusia hanya bisa sampai memprediksi saja. Nah, jadi manusia itu hanya sampai memprediksi, melihat daripada pola-pola data-data yang ada. Nah, itu aja. Soal kayak apanya kada tahu kita. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu untuk sifat ilmu. Kalau sifat hayat pula, sifat hayat. Jadi ini urutannya agak beda. Nah, ilmu, hayat dulu. Sifat yang azali ianya sifat yang mana mewajibkan pada sahnya ilmu dan iradat. Nah, artinya kenapa? Orang itu berilmu, orang itu berisi kehendak. Nah, itu sudah sebujurnya tanda orang itu hidup. Mayat itu, mayat itu adalah ini pengetahuan lagi. Ada mayat itu tahu berkehendak lah inya. Ada juga. Bila hendak mati hanya berkehendak. Misalnya bila aku mati kapan kan aku pakai kain ini. Itu ini belum mati. Nah, artinya kehidupan itu adalah hidup, itu adalah sifat yang mana inya itu melazimi nanti kepada sahnya kita menyandarkan Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha berkehendak. Itu dasarnya apa? Allah itu maha hidup terlebih dahulu. Nah, jadi analoginya kayak itu, apabila seorang itu mati apa berkehendak. Nah, itu hanya sekedar perumpamaan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup, dan kehidupan Allah tidak didahului oleh kematian, berbeda dengan kita. Nah, kehidupan kita didahului oleh kematian sebelum ditiupkannya roh. Lalu setelah tiup roh kita hidup dan kita keluar ke muka bumi ini, dan akan Allah cabut kembali roh kita. Nah, yang mana kita sebut itu dengan meninggal dunia. Itu untuk hayat. Lalu untuk kudrat pula. Kudrat itu sifat azali yang mana sifatnya itu nanti bisa membuat apa konsekuensinya. Nah, sifat kudrat itu menjadikan sesuatu yang mungkin dan meniadakannya. Ya, jadi tugasnya Allah untuk maha kudrat, maha kuasa aja. Nah, kuasa Allah itu ada dua hal, menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Menjadikan sesuatu umpama ketika Allah melahirkan kita ke muka bumi ini, Allah tuh menjadikan sesuatu, jadi menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Lalu meniadakan sesuatu kayak apa? Ketika Allah sudah meniadakan kehidupan kita di muka bumi ini, maka kita nanti akan meninggal dulu. Nah, lalu kalau iradah pulang apa? Itu sifat azali yang tukhassisul mungkin. Tukhassisul mungkin itu jika kita mengkhususkan sesuatu yang ada, yang sesuatu yang mungkin terjadinya. Umpama kita itu Allah Ta'ala tuh kuasa aja menjadikan kita orang Arab, Allah tuh kuasa aja menjadikan kita orang Amerika, Allah kuasa aja menjadikan kita orang Eropa. Tetapi dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, segala bentuk kemungkinan itu Allah pilih satu kemungkinan, yaitu apa? Allah ciptakan kita menjadi orang Indonesia. Nah, itu sifat iradah. Sifat iradah itu memilihkan dari segala bentuk kemungkinan yang ada, yang mana ingin Allah pilih. Nah, di situ, lalu Allah jadikan kita. Nah, itu untuk sifat iradah. Nah, untuk kalam sama basar belum kita membahasnya. Kalau di dalam bait tadi di halaman 4, bait terakhir tuh wa iyyakum bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira.
Sebelumnya ada di situ hayatuhu wa qudratun iradah aja. Nah, ini kan sifat hayat, sifat qudrat, sifat iradah, wa kullu syai'in dan segala sesuatu itu ada berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada nih, baik itu segala hal yang baik atau yang buruk. Nah, ini akibat kita itu Allah kehendaki. Cuman, nah, lalu diberi penjelasan di bait setelahnya. Apabila wa iyakun bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira. Apabila Allah benar-benar memerintah sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendaknya, maka tujuan dari hal itu adalah bukan perintah yang disyariatkan, maka jauhilah perdebatan. Karena nanti ada perdebatan bahwasanya misalnya kenapa Allah Ta'ala tuh ada di dunia ini orang mencuntan, ada di dunia ini orang yang membunuh, ada di dunia ini orang yang misalnya apalagi membantai orang lain, misalnya adanya peperangan, ada dalam misalnya kita berpikir kayak itu, maka ketahuilah, nah apa yang Allah perintahkan itu berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Itu rumus dahulu. Jadi berbeda perbedaan. Jadi Ahlus Sunnah itu memberikan perbedaan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memang berdasarkan kehendak Allah. Namun kita harus tahu kehendak Allah itu berbeda dengan perintah Allah. Ketika Allah menyuruh kita jangan berperang, itu perintah Allah, tetapi kehendak Allah itu lain hal. Nah, di sini musannif menjelaskan, Imam Dardir itu menjelaskan bahwasanya terkadang ada sesuatu itu yang Allah kehendaki sekaligus Allah perintahkan. Terkadang ada yang tidak Allah kehendaki dan tidak Allah perintahkan. Terkadang ada juga kehendak Allah itu ada kehendak Allah, tetapi ada Allah suruh. Ada juga kebalikannya, kehendak Allahnya ada tapi tidak Allah suruh. Allah jadi Imam Dardir menyontohkan kayak apa? Imannya Abu Bakar. Nah, imannya Abu Bakar itu adalah berimannya Sayyidina Abu Bakar itu emang yang pertama kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu juga Allah perintahkan kita. Kenapa? Allah kan memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Nah, dan itu perintah Allah. Lalu ternyata kehendak Allah sesuai, yaitu imannya Abu Bakar. Contohnya, lalu ada pulang Allah tuh kadang menghendaki dan Allah pun kadang memerintahkan. Seperti siapa? Kafirnya Abu Bakar. Ini contoh aja. Nah, kekufurannya Abu Bakar itu tidak Allah kehendaki dan tidak Allah perintahkan. Allah kadang memerintahkan kita untuk menjadi orang kafir, ada. Nah, dan Allah pun kadang menghendaki Sayyidina Abu Bakar itu menjadi kafir. Nah, lalu yang ketiga, pulang adanya Allah tuh tidak menghendaki segala sesuatu, namun Allah suruh. Kayak apa? Imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal itu Allah kadang menghendaki Abu Jahal itu beriman, tetapi dalam satu sisi Allah ada memerintahkan semua manusia untuk beriman kepadanya, termasuk Abu Jahal. Nah, ini perintah Allah, ada perintah untuk beriman, namun kehendak Allah ternyata berbeda. Lalu yang keempat, kafirnya Abu Jahal. Nah, itu tuh ada apa? Allah menghendaki kafirnya Abu Jahal, namun Allah tidak memerintahkannya. Kenapa? Karena Allah kadang memerintahkan kafir kepada siapapun. Dan Allah itu kehendaknya adalah apa? Misalnya iradanya kafirnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui seperti itu. Nah, kenapa demikian? Artinya segala bentuk hal yang ada di muka bumi ini, yang baik, yang buruk, yang kita kehendaki maupun yang tidak kita kehendaki, itu semua emang murni atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita nyambut baik, kita nyambut buruk, itu adalah pendapat kita kebanyakan. Barangkali bisa jadi apa yang buruk bagi kita ternyata ada hikmahnya. Nah, maka dari itu relatif jadinya. Kenapa? Karena pengetahuan manusia itu terbatas, kadang kawas sampai kepada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Umpama dengan kehidupan kita saat ini, dengan segala ketidakjelasan yang ada, kita nih misalnya was-was mesti perang ya. Itu kan rasa was-was kita misalnya, karena pengetahuan kita terbatas. Mungkin ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan melalui kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi.
Nah, tapi kita bisa adanya mengambilnya, atau karena misalnya pulang kita ini diuji mungkin oleh Allah, bujukah kita ini jadi hamba Allah yang benar-benar tawakal. Kita banyak hikmah yang mana mungkin kita seorang yang perlu mencarinya. Setiap orang pasti akan memiliki perjalanannya masing-masing dalam menilai kehidupan ini. Nah, jadi kita perlu tahu terlebih dulu Bapak dan Ibu bahwasanya segala bentuk kejadian yang ada di muka bumi ini itu semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus tahu bahwasanya kehendak Allah itu berbeda dengan perintah Allah. Nah, ini kaidahnya. Dan kita juga harus tahu kaidah selanjutnya, hikmah Allah itu begitu luas, ada sesempit pemikiran kita yang terbatas. Nah, itu. Lalu faqad alimta arba'an aqsama, halaman kelima. Nah, fil kainati fahfazil maqama. Dengan penjelasan pada nazam di atas. Nah, yaitu apa? Wa iyyakum biddihi qad amara. Nah, apabila ada kehendak Allah yang berbeda dengan apa yang Allah perintahkan, maka kehendak Allah itu bukan perintah, maka jauhilah daripada perdebatan. Jadi kita tahu empat permasalahan, maka ingat-ingatlah yang itu. Dengan penjelasan pada nazam di atas, akhirnya engkau benar-benar mengetahui 4 pembagian dalam alam semesta yang sudah wujud ini, maka hafalkanlah keadaan ini sebagaimana yang sudah lewat. Habis kita, lalu kita sambung ke dalam kalamuhu wasam'u wal ibsaru fahuwal ilahul fa'ilul muhtaru. Termasuk daripada sifat ma'ani Allah yang kelima, 6 dan 7 adalah maha bicara Allah, maha mendengar Allah, dan maha melihat Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu sifat azali. Sifatnya azali juga. Qadim berarti. Qadim, sifat Allah itu qadimah. Nah, lalu kalam Allah itu harus kita tahu bahwasanya Allah itu berkata-kata tidak seperti kita berkata-kata, membutuhkan huruf, membutuhkan suara, ada awal dan ada akhir. Allah tidak demikian. Maka bagaimana Allah itu berkata-kata, kalamnya Allah bagaimana? La ya'lamuha illallah. Ada yang tahunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, itu kita menyebutnya sebagai kalam Allah. Maksud dari kalam Allah itu adalah kalam Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini melalui para nabi dan rasulnya. Misalnya kayak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman yang disebut dengan kalamullah yang qadim tadi, nah itu nanti adalah apa yang ada di balik daripada bacaan Al-Quran. Nah, itu bagaimana, apa yang dimaksud dan bagaimana, itu kita kadang yang tahu. Itu cara Allah ingin bercakap dengan kita. Misalnya Allah memberikan solusi kepada kita agar kita bisa bercakap dengannya melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dan kita pun harus tahu bahwasanya kalam Allah itu berbeda dengan kalam manusia. Itu kaidahnya dahulu. Nah, soal karena Al-Quran itu emang kalam Allah. Nah, cuman yang qadimnya bagaimana? Ya, kalam Allah yang qadim, maka itulah ya'lamuha, kada dan tahunya itu kecuali Allah. Adapun Al-Quran itu adalah kalam Allah yang menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Bagaimana dan bagaimana itu kita kada perlu mempertanyakannya. Jadi kita akan tahu bahwasanya kalam Allah itu sudah, Allah itu berbicara aja, bercakap-cakap, bukan berarti bercakap kayak kita. Nah, maka dari itu penting bagi kita terlebih dahulu sebelum memahami sifat ma'ani ini, kita dahulu harus mempelajari sifat salbiyah. Kenapa? Karena ada kemungkinan ketika kita mempelajari sifat ma'ani terlebih dahulu, kita akan menganggap Allah itu maha melihatnya kayak kita, mendengarnya kayak kita, bercakap-cakap karena kayak kita. Ada kemungkinan kita memahami demikian, makanya kita berdahulu mempelajari sifat salbiyah, yaitu sifat yang mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, berbeda Allah dengan segala makhluknya. Oke.
Ketika kita sudah memahami demikian, maka amanlah kita ketika kita memahami sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah mempelajari sifat-sifat yang mana itu bisa mencapai kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sifat ma'ani itu apa? Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang nyata ada pada zat Allah. Sifat-sifat kesempurnaan. Sebagaimana manusia kita tahu sendiri, apabila manusia itu umpama kada kau bepandir, asa kurang jadi manusia. Nah, manusia kada melihat misalnya kada kau melihat misalnya asa kurang menjadi manusia. Sama kayak kata kaum sama kayak itu. Nah, tetapi Allah demikian, kadang demikian. Nah, karena kesempurnaannya itu makhluk haji sempurna, maka Allah pun kita harus menisbahkannya kesempurnaan. Cuman itu juga ada perbedaan para ulama. Kenapa engkau mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Tidak boleh. Nah, ada pendapat yang demikian juga. Cuman ala kulli hal yang perlu kita pahami, kalam Allah berbeda dengan kalam kita. Samanya Allah berbeda dengan samanya kita. Basarnya Allah berbeda dengan basarnya kita. Bagaimana perbedaannya? La ya'lamu illallah. Cukup deh kita sampai situ. Yang penting kita tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat. Bagaimana melihatnya Allah itu kita tidak usah terlalu dalam. Maksudnya itu kadang usah mengkulik-kulik banget. Apa yang ada pada kita maka itu Allah kebalikannya. Untuk sifat sama dan besar, ya, itu adalah sifat Allah yang mananya azali, yang mana dengannya itu terbukalah segala yang ada. Terbuka segala yang ada. Jadi pendengaran Allah itu kada hanya bergantung kepada suara. Penglihatan Allah kada bergantung kepada objek yang dilihat. Misal kayak pendengaran kita mendengar yang kita dengar suara. Maka bila Allah Maha mendengar, ya mendengarnya Allah bisa aja mendengar warna, Allah bisa aja mendengar, misalnya lagi mendengar bentuk, bisa. Nah, kenapa? Karena ini termasuk daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah bisa melihat suara, bila kita kada tahu melihat suara. Nah, seperti itu. Nah, sama dan besarnya Allah pun itu tidak memiliki batas. Ketika telinga kita nih hanya memiliki batas dalam mendengar. Apabila mata kita ada batasan dalam melihat, nah, Allah tidak demikian. Misalnya kita melihat memerlukan yang namanya cahaya, habis itu pulang objek yang dilihat, dan kada terlalu jauh. Semakin jauh objek yang dilihat, semakin kita kada kawa melihatnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengaran kita berbeda dengan pendengaran Allah taala. Pendengaran kita ada alatnya di sini, gendang telinga ada telinganya. Allah tidak demikian. Habis itu ada mendengar suara, Allah tidak demikian. Ada yang kayak itu juga banyak. Artinya apa? Nah, ketika kita sudah mempelajari sifat salbiyah, kita pun akan memudah dalam memahami kalam sama dan besar. Kita yakin Allah Maha melihat, kita yakin Allah Maha mendengar, dan kita yakin Allah itu Maha berbicara, berkalam dari. Tapi kita kada tahu bagaimana hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, seperti itu. Kalamuhu was-sam'u wal ibsaru fahuwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Maka ianya Allah itu adalah Tuhan yang Maha melakukan dan atas kehendaknya sendiri. Nah, jadi fa'ilul mukhtar, Allah itu zat yang melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Nah, mukhtar. Jadi mukhtar itu adalah hanya itu memilih tanpa ada paksaan. Allah itu zat yang Maha menjadikan sesuatu, umpama menciptakan kita tanpa ada yang memaksa kita, menyehatkan kita tanpa ada yang memaksa kita. Nah, adapun doa yang kita panjatkan itu bukan menyuruh Allah Ta'ala, bukan mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan doa kita itu adalah sebagai bentuk lemahnya kita, tidak berdayanya kita, dan bentuk ketergantungan kita kepada zat yang Maha Pemberi. Nah, cukup sampai situ saja. Nah, lalu selanjutnya wa wajibun ta'liqu bisifati hatman dawaman ma'adal hayati. Dan setiap ilmu daripada sifat ma'ani itu ada memiliki keterkaitan yang disebut dengan ta'alluq. Nah, ta'alluq itu apa? Ta'alluq itu adalah tuntutan sebuah sifat kepada hal yang lain atas keterkaitan sifat tersebut dengan zat.
Bila orang tuh misalnya orang kuasanya orang tuh pasti ada sesuatu yang harusnya kuasai misalnya. Habis itu kehendak, aku berkehendak umpamanya misalnya, ulun misalnya ada kehendak. Kehendak ulun tuh kayaknya bisa apa? Kehendak ulun tuh misalnya hendak opsi A, opsi B misalnya. Opsi C, pian hendak pakai baju, ada opsinya yang pian pilih. Pakai baju warna habang, pakai baju warna kuning misalnya, pakai baju warna coklat, pakai baju warna hitam. Itu opsi. Nah, makanya kehendak Allah, atau misalnya kehendak, itu pasti ada opsi-opsinya tadi. Nah, berarti ini membutuhkan kepada hal yang lain. Nah, adanya tuntutan sifat tersebut kepada hal yang lain. Kecuali sifat hayat. Hidup, sifat hidup itu kadang perlu kepada keterkaitan dengan hal yang lain. Kenapa? Bila seseorang itu hidup, ini kan membutuhkan hal yang lain lagi untuk hidup. Kalau sudah hidup ya hidup baik deh. Allah maha hidup ya. Ini kan bergantung kepada yang lain. Berbeda dengan misalnya Allah itu maha berkehendak. Berarti Allah berkehendak itu tukhasis, mengkhususkan, memilihkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, al-mumkinat. Berarti kan segala kemungkinan yang ada umpama, karena Allah itu berkehendak, misalnya kehendaknya tuh kepada kita A, B, C, D, E, F, G, banyak opsi, tapi ternyata yang Allah pilihkan yang D. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memerlukan adanya hal yang lain, yaitu opsi. Nah, itu untuk iradah, untuk qudrah, karena misalnya qudrah itu, misalnya Allah itu memiliki sifat qudrah, mampu ya. Mampu itu terhadap hal apa, segala bentuk hal yang sifatnya mungkinat. Jadi objek daripada sifat qudrah itu mungkinat. Nah, jadi segala bentuk sesuatu yang inya itu harus boleh ada dan boleh tiada. Lain yang mustahil ada ataupun wajib ada. Misalnya kayak itu ada pertanyaan, misalnya boleh Allah tuh menciptakan anak ya, misalnya kan ada yang mengatakan demikian, itu pertanyaannya salah. Kenapa? Karena hubungan mampunya Allah, kudrahnya Allah itu cuman kepada sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Artinya kepada sesuatu yang mungkin saja, kepada sesuatu yang jaiz saja. Kadangkala kepada sesuatu yang mustahil. Allah menciptakan anak, misalnya menciptakan pasangan, itu kadangkala. Kenapa? Karena pertanyaannya aja sudah salah itu. Nah, kenapa? Karena adanya pasangan, adanya anak, itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu untuk sifat yang, tadi sifat mukhalafatul hawadis ya, dibantah dengan sifat tersebut. Lalu dengan dalil Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Nah, maka dari itu kadang ada pertanyaan orang itu, kadang pertanyaannya lah yang salah mungkin. Jadi kudrahnya Allah, kuasanya Allah itu kepada sesuatu yang sifatnya mungkin. Namun kita bisa lah Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu, tapi kita kada belajar, bisa karena itu sesuatu yang bisa. Nah, tetapi pulanglah dalam satu sisi, kita sebagai seorang yang hidup di dunia, Allah sudah mengatur adanya sistem. Bila kita hendak tahu, kita usaha dulu belajar. Usaha kita tuh nanti dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita diberikan pemahaman atau belum, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk wajibun ta'liqu sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Dalam membahas sifat ma'ani, wajib harus menghubungkan sifat-sifat ini pada sesuatu yang menjadi sasaran. Ketetapan ini bersifat harus dan selamanya selain sifat hidup. Nah, jadi sifat ma'ani itu semuanya memiliki sifat-sifat tersebut, sifat ma'ani tadinya harus ada sasarannya, kecuali sifat yang hayat. Hayat itu kada perlu ada sasaran. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Sifat maha mengetahui dan kalam Allah yang maha tinggi, keduanya secara pasti berhubungan dengan semua pembagian hukum akli, wajib, jaiz, dan mustahil. Jadi ilmunya Allah dan kalamnya Allah itu berhubungan dengan segala sesuatu yang wajib adanya, lalu yang mustahil adanya, dan yang boleh atau kada boleh adanya, jaiz.
Nah, jadi Allah tuh tahu segala hakikat yang wajib, hakikat zat Allah. Allah pun tahu hal-hal yang mustahil, misalnya kayak apa? Adanya saingan Allah. Allah tahu bahwasanya itu mustahil. Habis itu pulang Allah pun tahu bahwasanya kita ini nanti akan hidup 10 tahun lagi atau nanti misalnya kita akan meninggal di beberapa tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang demikian. Nah, lalu kalam Allah itu memiliki ta'alluq dalalah. Dalalah itu kita tuh dalalah itu penunjukan kepada sesuatu yang lain. Itu bisa dalalahnya kepada hal yang wajib, kepada hal yang mustahil maupun kepada hal yang jaiz. Yang penting kita tahu dulu. Lalu waqadratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Sifat maha mampu dan kehendak Allah itu pasti berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin terjadinya dan tidak terjadinya dengan tanpa terkecuali, wahai orang yang bertakwa. Nah, tadi kudrahnya Allah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu adalah apa? Ingat tuh bisa terjadi dan bisa pulang tidak terjadi. Nah, iradahnya Allah itu berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau tidak terjadi kepada segala sesuatu yang mungkin saja. Kalau sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil itu tidak berhubungan. Wajizim dan jazamkan, yakinkanlah bahwasanya pendengaran Allah dan basar melihatnya Allah ta'allaqa itu berhubungan dengan segala sesuatu yang ada serta diketahui. Nah, jadi segala sesuatu yang ada bukan tidak terbatas kepada warna, tidak terbatas kepada suara. Jadi bisa saja Allah itu mendengar warna dan bisa saja Allah itu melihat suara. Berbeda dengan kita makhluknya. Wa kulluha dan qadimatun bidzati li'annaha laysat bi ghairi dzati. Semua sifat tersebut sifat ma'ani itu ia sifatnya qadim, tidak diawali dengan ketiadaan serta ia itu menetap pada zat Allah. Karena sifat tersebut bukan sesuatu yang bukan zat Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat ma'ani itu bukan sifat bukan zat Allah Ta'ala, tetapi itu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ma'ani itu ada sifat yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Dan ketika sesuatu itu melekat pada zat Allah Ta'ala yang qadim, maka otomatis sifat tersebut pun menjadi qadim pula. Lalu summal kalamu, laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Yang nomor 6 halaman kanan. Lalu sifat maha bicara kalam Allah tidaklah berupa huruf dan juga tidak terangkai dari satu huruf dengan huruf yang lain. Sebagaimana tadi dijelaskan, dan dari suatu kata dengan kata yang lain. Sebagaimana yang sudah diketahui dari cara berbicaranya makhluk. Nah, jadi cara berbicara makhluk itu berbeda dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita itu membutuhkan huruf, Allah tidak demikian. Ketika kita membutuhkan suara, Allah tidak demikian. Ketika kita memerlukan kata dan kalimat, Allah tidak demikian. Nah, itu wa yastahilu liddu ma taqaddama minas sifati syamihati fa'lam. Allah mustahil menurut akal pikiran akan memiliki segala sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat di atas, meliputi segala sifat yang maha tinggi dan suci, maka batahu wilah. Jadi di sini sudah sampai kepada mustahil. Jadi mustahil Allah itu lemah, mustahil Allah itu dipaksa, ada kehendak, mustahil pulang Allah itu tidak melihat, mustahil Allah itu jahal, tidak tahu. Seandainya Allah itu lemah, berarti Allah memerlukan kepada yang lain. Otomatis itu bertentangan dengan sifat salbiyah yang telah kita pelajari, yaitu qiyamuhu binafsihi. Maka penting kita mempelajari sifat salbiyah terlebih dahulu agar kita mudah memahami dalam bahasa sifat ma'ani. Allah itu misalnya mustahil, ianya itu karohah itu jari kita itu Allah terpaksa. Bila Allah itu terpaksa,
Nah, dalam segala bentuk penciptaannya berarti ada yang memaksa, berarti ada sesuatu hal yang mana lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil adanya. Nah, habis itu kalau misalnya Allah tadi jahil, tidak kuasa, misalnya bila Allah kepada kuasa membutuhkan nikah yang lain. Tadi misalnya tadi apa, terpaksa. Kalau Allah tuh bodoh awalnya, apabila Allah tuh bodoh berdahulu, misalnya adanya ilmu Allah tuh bodoh, misalnya Allah tuh tidak tahu, maka bagi bukti Allah itu mustahil bodoh apa? Lihat keteraturan alam, lihat keteraturan diri kita. Diri kita ini betapa luar biasanya sudah Allah rancang, misalnya. Atau kita melihat alam ini dengan segala bentuk keindahan yang Allah ciptakan, yang alaminya, misalnya. Itu semua adalah atas dasar ilmunya. Kada mungkin yang menciptakan segala hal ini orang yang kada berilmu, tidak mungkin. Dan misalnya sesuatu itu misalnya sifatnya bodoh, lalu itu kan aib, dan kadang mungkin Allah seperti itu tidak menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hayah sudah jelas, Allah tuh mustahil ianya itu mati, itu mustahil. Kenapa? Bilanya mati otomatis kita yang ada ini kada hidup. Bilanya kita kada hidup, tapi kenyataannya kita hidup, maka kebalikannya Allah Ta'ala itu maha hidup, lagi menghidupkan. Sudah. Nah, seperti itu pula sama besar dan kalam. Li'annahu law lam yakum mausufa. Bihalaka nabi siwa ma'arufa. Mengenai alasan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat ma'ani, karena jikalau Allah tidak memiliki sifat-sifat ma'ani tersebut, niscaya Allah akan dikenal memiliki sifat-sifat yang berlawanan. Nah, jadi bila Allah kada bersifat dengan sifat ma'ani, berarti Allah kebalikannya. Wa kullu man qama bihi siwaha fa huwa alladhi fil faqri qattana. Dan apabila seseorang yang memiliki sifat berlawanan dari sifat ma'ani, maksudnya apabila Allah memiliki sifat berlawanan dengan sifat ma'aninya, maka ia akan sangat butuh dan bergantung kepada perkara yang lain. Nah, jadi bila Allah itu kada bersifat kudrah, kada bersifat iradah, kada bersifat ilmu, kada bersifat ayah, kada bersifat bersama, kada bersifat basar, kada bersifat kalam, nah, itu semua kesimpulannya apa? Ia pasti akan butuh dan bergantung kepada yang lain. Nah, jadi yang pakai kesimpulan aja sih di sini. Kenapa? Karena agar menyuruh kita berpikir dan memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang ulun jelaskan tadi, wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghanil muqtadirun. Dan Allah lah yang maha satu dan maha disembah. Nah, maha satu dan maha disembah, tidak akan butuh terhadap selainnya, maha mulia, maha kaya dan maha mampu dia. Ini untuk membalas lebih baik sebelumnya. Bila Allah tuh kada bersifat ma'ani, berarti Allah tuh berhajat kepada sesuatu yang lain. Nah, lalu zat Allah yang maha disembah itu, ketahuilah bahwasanya ia tidak berhajat kepada selainnya. Kenapa? Karena Allah itu ghani, lagi maha kuasa. Ghani itu adalah artinya itu tidak berhajat kepada yang lain, tapi yang selainnya itu berhajat kepadanya. Nah, Allah kada berhajat dengan kita, tetapi kita semua pasti berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita membahas sifat Allah. Nah, sifat ma'ani, maknawiyahnya pakai apa? Sifat maknawiyah itu adalah perpanjangan dari sifat ma'ani saja. Apabila kita memahami sifat ma'ani, pasti kita kena memahami sifat maknawiyah. Kenapa? Karena sifat maknawiyah itu adalah pemahaman kita. Bila orang itu bersifat kudrah, ada orangnya, ada zatnya, ada sifatnya. Nah, lalu hubungan antara zat Allah dan sifatnya itu karena ada yang namanya sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawi itu hubungan antara zat Allah dengan sifatnya. Dah, sampai kayak itu aja simpelnya. Nah, hubungannya. Makanya yang penting itu kita memahami zat Allah dan kita memahami sifat-sifatnya. Sedangkan sifat maknawiyah itu adalah hubungan keterikatan antara zat Allah dengan sifatnya. Nah, lalu kita sampai ke dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sifat jaiznya apa? Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tahqu wal isqa wal is'adu. Boleh bagi Allah itu mewujudkan sesuatu. Maksudnya mewujudkan itu artinya menciptakan sesuatu. Nah, boleh. Nah, boleh juga wa tahqu. Nah, boleh juga kada mewujudkan. Wal isqa boleh juga Allah itu membuat celaka. Namun Allah bisa juga menjadikan bahagia. Nah, ini paham ya. Wa may yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Barang siapa yang mengatakan orang-orang Mu'tazilah bahwa, nah ini maksudnya barang siapa yang mengatakan, ini pendapat Mu'tazilah bahwasanya Allah itu wajib berbuat baik. Allah itu wajib ya berbuat baik. Nah, itu alal ilah qad asa'al adab, kita sudah berburuk adab, berperilaku jelek, su'ul adab kita kepada Tuhan. Tuhan tuh wajib menjadikan aku ini sembahyang. Tuhan ini wajib menjadikan aku membayar zakat. Oh, kayak itu misalnya. Wajib. Hakikatnya kita ini mewajibkan Allah Ta'ala. Ada adab lah kalau kita Allah yang mewajibkan kita, lain kita yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pola kebalikan maksudnya. Nah, makanya tadi disambat sidin apa? Qad asa'al adab, kada ada. Nah, bila kita mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu yang baik, makanya kita berdoa pun juga kita bujur-bujur meminta. Jangan kesannya kita tuh memintanya itu dalam menyuruh. Makanya kita meminta bujur-bujur, kita meminta dengan adab. Jangan sampai kesannya kita meminta tetapi kita meminta kayak orang memerintah. Ada adab juga. Nah, jadi pendapat Mu'tazilah itu bahwasanya Allah itu wajib menciptakan segala sesuatu yang baik. Baik itu wajib, Allah itu berbuat baik kepada hamba-Nya. Nah, wajib. Nah, padahal itu sifat jaiz bagi Allah. Allah tuh bisa saja berbuat baik, tapi bisa juga misalnya Allah tuh menciptakan segala sesuatu yang mungkin kita anggap kada baik, padahal di situ ada hikmah di baliknya. Nah, jadi baik buruk yang kita lihat di dunia ini itu semua adalah pendapat kita soal kaina kedep apa tuh, ada hikmah yang Allah berikan yang mana kita tidak mengetahuinya. Nah, lalu pembalasan wajazim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Nah, ini insyaallah kita akan bahas pada esok hari mengenai tentang bolehkah wakah kita nih melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bolehkah adakah. Nah, ini esok kita membahasnya. Nah, mungkin kita membahas waya ini waktunya kalau kaina kalimpua. Nah, kayak itu. Jadi kita sambung esok hari insyaallah di waktu yang sama aja juga dengan kitab yang sama aja juga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita pun bisa menjadi hamba-Nya Allah dengan sebenar-benarnya dalam berakidah. Ala hadiniyah wa ala kulli man wa aslafuna salihun wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.